Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Para siswa kelas 10 A dan B MAB Pesantren Minhajul Haq. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberi nikmat oleh Allah SWT untuk menuntut ilmu syar'i, yang mana orang kalau diarahkan oleh Allah SWT untuk menuntut ilmu syar'i, ya, berarti Allah menghendaki kebaikan kepadanya. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Pada siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, dia akan dijadikan paham dalam agama, dijadikan fikih atau dijadikan paham dalam agama. Inilah ya, suatu nikmat yang sangat besar sehingga kita bisa berkumpul di dunia maya ya, untuk belajar ilmu syariah. Dan untuk ilmu yang kita pelajari hari ini adalah ilmu fikih, ilmu yang kita pakai sehari-hari. Dan untuk materi pada hari ini, pada kesempatan kali ini adalah membahas tentang sujud sahwi dan sujud tilawah, ya. Membahas sujud sahwi dan sujud tilawah. Ya. Mungkin sebagian kita masih belum memahami apa itu sujud tilawah, syukur ya. Sujud sahwi itu apa itu sujud tilawah, apa itu sujud syukur. Nah, inilah yang kita bahas, itu sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Menggunakan kitab Al-Fiqhul Muyassar ya. Antum buka halaman 69 sampai dan seterusnya. Halaman 69 ya. Jadi ini ilmu yang sangat penting ya. Antum buka dengan baik, dibuka kitabnya, simak penjelasan dari kami dengan baik ya. Kita sama-sama mengkaji ilmu syariah, ilmu Islam ya, ilmu yang bisa mengantarkan kita kepada surga ya. Ilmu yang bisa menjadikan kita selamat dunia dan akhirat. Dan ilmu ini lebih tinggi dari ilmu apapun ya. Ilmu ini lebih tinggi dari ilmu apapun ya. Ilmu agama, ilmu syariah ya. Semoga kita senantiasa diberi kebaikan dari Allah SWT ya. Dan mari kita mulai pembahasan pada kesempatan kali ini ya. Silakan untuk buka kitabnya, untuk simak penjelasan saya. Saya juga akan membuka kitabnya supaya kita sama-sama membuka kitabnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai pelajarannya ya, membahas tentang sujud sahwi, tilawah dan syukur. Al-bab sadis fi sujud sahwi wa tilawati wa syukri. Bab ke-6 membahas sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Wa fi masail adalah ada beberapa masalah ya. Al-masalatul ula, masalah pertama, fi masyru'iyyati sujud sahwi wasbabi. Ya. Disyariatkannya sujud sahwi dan sebab-sebabnya. Disyariatkannya sujud sahwi dan sebab-sebabnya. Wal muradu bihi, yang dimaksud sujud sahwi adalah as-sujud al-matlub fi akhir as-salati jabrun li naqsin fiha aw ziyadah aw syak. Sujud yang diminta di akhir salat, sujud yang dilakukan di akhir salat, jabrun li naqsin fiha, untuk menutup kekurangan dalam salat. Jadi ya, untuk menutup kekurangan dalam sholat, au ziyadah, atau penambahan dalam sholat, au syakin, au keraguan. Jadi maksudnya sujud sahwi itu ketika misalkan orang itu sholatnya kelebihan, ya kekurangan, misalkan 4 rakaat, sholatnya cuma 3 rakaat, nah itu baru sujud sahwi. Atau kelebihan rakaat, misalkan sholatnya 4 rakaat, sholatnya ada 5 rakaat. Itu adalah adanya penambahan. Awsyak atau keraguan. Awsyakin atau keraguan. Dia ketika sholat dia ragu, saya sudah rakaat ketiga apa keempat ya. Saya baru rakaat kedua apa ketiga satu. Baru rakaat kedua atau ketiga. Nah ini kan namanya ragu ya. Ya dalam kondisi ini maka disyariatkan sujud sahwi. Ya. Wa sujud sahwi masyru'un. Sujud sahwi itu masyru' disyariatkan. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah bersabda, "Idza nasiya ahadukum falyasjud sajdataini." Apabila salah seorang dari kalian lupa,
maka sujudlah 2 kali. Maka sujudlah 2 sujud. Ya. Ini dalilnya ini ya. Dalilnya hadis riwayat Muslim, ya hadis riwayat Muslim. Itu dalilnya Dedek. Apabila salah satu rekan lupa maka sujudlah 2 kali sujud. Sujudlah 2 kali, 2 sujud. Dan juga karena Rasulullah SWT itu menunaikan melakukan sujud sahwi. Alif yang li sallallahu alaihi wasallam. Wa qad tajma'a ahlul ilmi 'ala masyru'iyyati sujud sahwi. Para ulama sepakat bahwa sujud sahwi disyariatkan. Para ulama sepakat bahwa sujud sahwi disyariatkan. Wasbabu salasah. Sebab-sebabnya ada 3 ya. Az-ziyadah adanya penambahan, wa naqsu kekurangan, wa syakku keraguan. Ya. Jadi sebabnya ada 3. Ini ingat-ingatin ya. Sebab sujud sahwi ada 3. Kemudian masalah kedua, mata yajibu. Kapan wajib? Kapan sujud sahwi wajib? Ya, 1. Sujud sahwi itu wajib 1 apabila idza zada fi'lan min jinsi salat. Apabila seorang menambah perbuatan dari jenis salat. Apabila seorang menambah perbuatan dari jenis salat. Kaya zida ruku'an, seperti menambah rukuk, atau sujudan atau sujud, atau qiyaman atau berdiri, atau qu'udan atau duduk. Walau qadra jalsatil istirahah, meskipun ya lamanya seperti duduk istirahat. Jadi walaupun hanya sebentar, misalkan dia menambah rukuk hanya sebentar ya, atau sujud hanya sebentar, maka dia wajib sujud sahwi. Ini dalilnya adalah bahwa Rasulullah itu hadis riwayat Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah pernah mengimami salat sampai 5 rakaat ya. Salat bin Rasul sallallahu alaihi wasallam khamsan ya. Setelah selesai salat maka orang-orang gaduh, orang-orang di dalam masjid itu gaduh. Ya. Maka beliau bertanya Rasulullah, "Masyanukum? Ada apa dengan kalian?" Masyanukum, ada apa dengan kalian? Maka mereka menjawab, ya Rasulullah, hal zida fi sholati syai'un? Apakah sholatnya ditambah? Maka beliau menjawab, la, tidak. Maka orang mengatakan, fa innaka shallaita khamsan. Anda tadi sholat 5 rakaat. Anda tadi sholat rakaat. Fan fatala fa sajadataini. Maka beliau itu berbalik ke arah kiblat, lalu sujud 2 kali. Lalu setelah mendengar penjelasan para sahabat, beliau berbalik ke arah kiblat, lalu sujud 2 kali, lalu salam. Ya, itu dalil sujud sahwi yang pertama ya. Seperti itu beliau bersabda, "Innama ana basyarun mithlukum, ansa kama tansawun, fa idza nasiya ahadukum falyasjud sajdataini." Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Jika salah seorang dari kalian lupa, maka sujudlah 2 kali. Sujudlah 2 sujud. Itu ya, itu tadi yang pertama ya. Jadi kemudian apabila seorang itu mengetahui bahwa ia menambah dalam sholatnya, sementara ia masih dalam posisi sholat, maka dia wajib duduk halang ilmihi ketika mengetahuinya. Ya. Fa idza alima bi ziyadah wa fi shalah wajib alil julus ala ilmi. Apabila seorang mengetahui ada penambahan sementara dia masih dalam sholat, maka dia wajib duduk ketika dia mengetahui. Kalau dia ingat baru langsung dia duduk. Itu seperti itu ya. Hatta law kana fi ruku', meskipun dia sedang ruku'. Karena kalau dia terus dalam menambah tersebut terus melakukan demikian sementara dia mengetahui, maka dia telah menambah sesuatu dalam sholat secara sengaja, dan ini tidak dibolehkan ya. Itulah yang pertama ya. Sujud sahwi itu wajib pada kondisi yang pertama tadi ya, apabila menambah perbuatan dalam jenis sholat. Yang kedua, atau dia mengucapkan salam sebelum sholatnya selesai.
Dalilnya hadis riwayat dari Imran bin Husain berkata, "Sallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalath raka'atin min al-'ashr." Rasulullah pernah salam ya setelah 3 rakaat dalam salat asar ya. Salat asar kan 4 rakaat. Beliau 3 rakaat sudah salam. Ya, beliau 3 rakaat sudah salam. Summa qama lalu beliau bangkit dan masuk ke hujrah ke kamarnya. Maka berdiri seorang laki-laki yang tangannya panjang lalu bertanya kepada Rasul, "Aku surat as-salah. Apakah salatnya diperpendek oleh Rasul?" Maka beliau pun keluar dari kamarnya lalu sholat 1 rakaat yang tertinggal. Sholat 1 rakaat yang tertinggal lalu salam. Ya. Summa sajdatai sahwi summa salam. Kemudian beliau sujud 2 kali. Ya, sujud sahwi 2 kali lalu salam. Kemudian beliau sujud sahwi 2 kali lalu salam. Itu tadi yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, sujud sahwi wajib ketika kondisi awalahnan yukulul makna sahwan, atau dia membaca dengan bacaan yang salah sehingga menyebabkan artinya berubah karena lalai. Membaca dengan bacaan yang salah karena lalai. Ya. Ya. Karena jika sengaja maka batal sholatnya. Ya. Karena jika lalai maka wajib sujud sahwi, tapi jika sengaja maka sholatnya batal. Jika lalai melakukannya maka wajib sujud sahwi. Kemudian yang keempat, autor kewajiban atau meninggalkan wajib sholat, ya, maka wajib sujud sahwi. Dalilnya adalah sabda Rasulullah, hadis riwayat Ibnu Buhainah, beliau berkata, Rasulullah sholat mengimami kami 2 rakaat, ya. Kemudian beliau bangkit dan tidak duduk. Kemudian beliau bangkit dan tidak duduk dulu, tidak duduk tasyahud. Setelah 2 rakaat langsung bangkit ke rakaat ketiga, tidak duduk dulu. Nah, maka orang-orang pun para makmum bangkit bersama beliau. Setelah beliau selesai sholat, ya, dan kami telah melihat salamnya beliau, maka beliau takbir sebelum salam, ya, lalu sujud sahwi 2 kali dalam kondisi duduk, lalu beliau salam, ya. Terus beliau takbir sebelum salam, lalu sujud 2 kali dalam kondisi duduk, lalu salam. Nah, ini juga dalilnya bahwa jika meninggalkan wajib, maka dia harus wajib sujud sahwi. Maka dikiaskan pula dengan masalah ini adalah seluruh wajib dalam salat, seperti meninggalkan tasbih dalam rukuk dan sujud, meninggalkan ucapan subhanallah wa hamdi, ya, subhanallah subhana rabbil azim, ya, kemudian dalam sujud subhana rabbil a'la, ya. Itu jika meninggalkan bacaan itu maka dia apa? Wajib sujud sahwi. Atau lupa mengucapkan bacaan di antara 2 sujud, Rabbighfirli itu kan ketika kita membacanya ketika di antara 2 sujud. Atau juga lupa takbir intiqal, takbir perpindahan. Ya, takbir perpindahan, maka wajib sujud sahwi, ya. Itu wajib yang menyebabkan wajib sujud sahwi yang keempat. Ya, itu ya. Kemudian itu tadi yang keempat sudah dijelaskan ya, diringkas. Kemudian masalah kedua adalah mata yusanu, kapan disunahkan? Ya. Sujud sahwi disunahkan, yusanu sujud sahwi idza ata biqaulin masyru'in fi ghairi mahalli sahwan. Sujud sahwi disunahkan apabila seorang mengucapkan sesuatu yang disyariatkan tapi di selain tempatnya karena lalai. Apabila seorang, ya, mengucapkan sesuatu yang disyariatkan di selain tempatnya karena lalai, maka dia disunahkan sujud sahwi. Seperti membaca dalam rukuk dan sujud, membaca Al-Quran, ya. Kalau kira rukuk dan sujud seperti membaca dalam rukuk dan sujud. Tasyahud fil qiyam, atau membaca tasyahud dalam ketika berdiri, membaca tasyahud ketika berdiri. Ya, meskipun pada saat itu tetap mengucapkan yang disyariatkan ketika berdiri, ya, seperti ketika berdiri kan membaca Fatihah, ya. Meskipun tetap membaca Fatihah, tapi dia juga membaca tasyahud di selain tempatnya, nah, maka disunahkan sujud sahwi. Misalkan, ya,
Misalkan seseorang ketika rukuk dia membaca surah Al-Quran, tapi dia juga mengucapkan Subhana Rabbil Azim. Subhana Rabbil Azim, ketika rukuk dia mengucapkan Subhana Rabbil Azim, ini disyariatkan. Tapi dia juga membaca Al-Quran, ya. Maka dalam kondisi seperti ini maka dia disunahkan sujud sahwi. Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza nasiya ahadukum falyasjud sajdatain." Apabila salah seorang dari kalian lupa, maka sujudlah 2 kali, sujud sahwi 2 kali, ya. Ini hadisnya riwayat Muslim, ya, riwayat Muslim. Kemudian masalah keempat, mau dia huwa sifatu, tempat dan sifatnya. Tempat sujud sahwi di mana tempatnya? La raiba anil hadis waradat fi maudhi sujud sahwi ala qismain. Tidak diragukan lagi bahwa hadis-hadis, ya, tentang sujud sahwi terbagi menjadi 2 macam. Jadi hadis-hadis tentang sujud sahwi terbagi menjadi 2 macam. Macam pertama, bagian pertama, dalla ala masyru'iyyati qabla salam. Bagian pertama itu disyariatkan sebelum salam. Dan bagian lainnya disyariatkan setelah salam. Jadi ada 2 versi, ya, yang menjelaskan bahwa disyariatkan sesudah sebelum salam dan disyariatkan setelah salam. Oleh sebab itulah para muhakkik, para peneliti mengatakan innal musalli mukhayyarun in syaa sajada qabla salam aw ba'dahu. Orang yang sholat boleh memilih apakah dia akan sujud, apakah dia mau sujud sebelum salam atau setelah salam. Jadi dia boleh memilih, bersifat opsional, boleh memilih, ya, apakah sebelum salam atau sudah salam. Lianal hadis waradat bikilal amrain, karena hadis-hadis tersebut menjelaskan dua kondisi tersebut, ya, sehingga boleh memilih, ya. Kalau sajadatul kul qabla salam atau ba'dahu, apabila seorang sujud sebelum salam dan atau setelahnya maka boleh. Azuri mengatakan karena akhirul amrain ya sujud qabla salam. Yang terakhir kali dari 2 urusan adalah sujud sebelum salam. Ini menurut Azuri, ya. Jadi yang terakhir kali dari 2 urusan adalah sujud sebelum salam. Kemudian yang kedua, sifat sujud sahwi, sifat sujud sahwi, tata caranya. Sifat sujud sahwi atau tata caranya adalah sajadatani kasujud shalah. 2 sujud seperti sujud salat. Seperti kita sujud dalam salat itu, ya. Yukabbiru fi kulli sajdatin li sujud wal raf'i minhu. Dengan membaca takbir pada setiap kali sujud dan ketika bangkit dari sujud. Jadi ketika mau sujud Allahu Akbar, ketika mau mengangkat kepalanya takbir lagi Allahu Akbar. Itu seperti sujud ketika sholat biasalah, gitu. Tsumma yusallimu, kemudian dia mengucapkan salam. Ya. Wa dzaba ba'dhum ila annahu yatashahhadu idza sajada lisahwi ba'da salam. Sebagian ulama lain mengatakan bahwasanya dia mengucapkan atau membaca tasyahud ketika sujud sahwi setelah salam. Ketika sujud sahwi setelah salam, bila seseorang sujud sahwi setelah salam maka dianjurkan mengucapkan tasyahud. Ini pendapat sebagian ulama. Ya. Li wurudi dzalika an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi thalathati ahadits hasanah bi majmu'ah. Karena hal ini ada riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 3 hadis yang hasan, ya. Dalam 3 hadis yang hasan. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, dalam Fathul Bari, kitab Fathul Bari, juz 3 halaman 119. Ya. Ini ada keterangannya dalam kitab Fathul Bari, juz 3 halaman 119, ya. Inilah pembahasan kali ini, yaitu tentang sujud sahwi, ya. Insya Allah nanti pembahasan berikutnya akan membahas tentang sujud tilawah dan sujud syukur, ya. Semoga penjelasan yang ringkas ini bisa bermanfaat, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat baik untuk kami yang menyampaikan maupun antum yang mendengarkan, dan semoga bisa diamalkan, ya. Dan semoga diamalkan karena ini termasuk ajaran syariat Islam, ya.
Semoga menjadi catatan kebaikan bagi kita ya yang melakukan kegiatan ini, kegiatan KBM, belajar mengajar online pada jam ini ya. Semoga dicatat menjadi amal soleh ya yang memberatkan timbangan kita pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.